Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, juga untuk teman-teman remaja dan pemuda. Mari kita bersaat teduh. Hari ini Kamis 17 Juni 2021. Bacaan kita terambil dari Wahyu 18 ayat yang ke-17 sampai dengan 20. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan setiap nahkoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru. Ketika mereka melihat asap api yang membakarnya, katanya, "Kota manakah yang sama dengan kota besar ini?" Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, "Celaka, celaka, kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa." Saudara, siapakah yang kita andalkan ketika kita dalam keadaan sulit dan terjepit? Siapakah yang menjadi andalan dan harapan kita pada saat keadaan kita berada dalam kesulitan? Tuhan atau pemasukan? Secara teori saudara, kita tahu bahwa Tuhan yang harus selalu kita andalkan, Tuhan yang menjadi tempat kita berharap. Namun kenyataannya saudara, ketika kita dalam keadaan sulit, terlebih itu karena ekonomi, maka bukan iman yang berjalan di depan, tetapi seringkali hitungan kalkulasi ekonomi yang akan lebih mendominasi. Saudaraku, Yohanes menyebut 4 golongan orang dengan merujuk Yehezkiel pasalnya yang ke-27. Yang pertama adalah nahkoda kapal. Bisa jadi ini pemilik kapal atau jurumudi. Terjemahan harfiah teks Yunani adalah "dan setiap orang yang berlayar ke suatu tempat", yang berarti setiap pelayar. Pelayar di sini bisa penumpang biasa atau pedagang yang berlayar dengan barang dagangan. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara, anak buah kapal. Dan yang keempat adalah orang yang mencari nafkah dari laut, seperti nelayan, pencari mutiara, jasa penyeberangan, atau pembuat kapal. Saudaraku, keempat golongan orang ini, nahkoda maupun pelayar maupun anak buah kapal maupun juga orang yang mencari nafkah dari laut, mereka semua mengamati runtuhnya ekonomi Babel dan keberadaannya secara fisik. Mereka berdiri jauh-jauh saudara. Hal ini menyiratkan bahwa apa yang akan terjadi bisa ditebak. Setiap orang yang melakukan perdagangan melalui laut akan berdiri dan mengamati akhir dari Babel. Para pelaut itu terus meratap sambil melihat gumpalan asap yang naik dari kota yang terbakar itu. Kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Tangisan ini menggemakan pertanyaan para pelancong, seperti ketika mengamati hancurnya Yerusalem. Mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Para pelayar ini saudara seolah bertanya, siapa yang pernah menyangka hal ini bisa terjadi kepada Babel? Saudaraku, kita telah baca bahwa para pedagang yang kapalnya mengarungi lautan telah menjadi kaya karena kekayaan Babel. Mereka mendapat bagian dari kemewahannya, tetapi sekarang kota ini telah menjadi reruntuhan dalam sekejap mata dan sumber pendapatan mereka pun lenyap. Tuhan menghukum Babilonia saudara, untuk menyatakan kepada bangsa-bangsa bahwa yang pertama, harta, kekayaan, dan kekuatan ekonomi secara materi tidak berarti di mata Tuhan. Habis dalam waktu sekejap. Yang kedua saudara, bukan manusia yang berkuasa mengatur seluruh hidupnya. Sebaliknya Tuhan ingin menyatakan bahwa Allah lah sang empunya kehidupan. Seluruh ciptaannya berada di dalam kendali dan kedaulatan Allah. Melalui bagian ini saudara, Rasul Yohanes ingin menegaskan bahwa umat Tuhan harus percaya dan taat kepada Tuhan. Jangan hanya karena umat Tuhan memiliki kekayaan, harta, dan kekuatan ekonomi, mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan atau bahkan menolak Tuhan.
Saudara, tanpa disadari, terkadang kita pun juga lebih sering mengandalkan harta, kekayaan, dan kekuatan perekonomian. Bahkan saudara, tanpa sadar kita menjadikan mereka sebagai Allah lain yang seolah dapat mengatur dan melindungi hidup kita. Kita bahagia tak kala kita memiliki harta, dan kita kecewa tak kala tidak ada harta. Maka hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita saudara, Allah lah pemilik kita, Allah lah yang empunya kehidupan. Sesungguhnya kita tidak pernah dapat membeli beras, karena sebenarnya yang kita bayar adalah proses pengolahan dari padi menjadi beras. Namun Allah lah yang menumbuhkan padi itu saudara. Karena jika Allah mengizinkan tidak bertumbuh, maka kita pun tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, kita juga tidak dapat membeli ikan, karena sesungguhnya yang kita bayar bukanlah ikan, tetapi ongkos menangkap ikan dari nelayan bersama kapalnya. Karena dan Tuhanlah yang memberikan kehidupan kepada ikan itu. Kalau Tuhan tidak izinkan ikan itu hidup, maka kita pun juga tidak memperoleh apa-apa. Saudaraku, mari kita bersyukur apabila kita memiliki harta dan kekayaan, namun bukan kepadanya kita bersandar. Sebaliknya kepada Allah kita harus tetap mengandalkan dan menggantungkan hidup, karena Dialah pemilik dan empunya kehidupan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang kembali mengingatkan kami supaya kami tidak mengandalkan dan menggantungkan hidup kepada apa yang kelihatan, karena apa yang kelihatan itu sementara dan dapat lenyap dalam waktu sekejap. Tetapi biarlah kami tetap dan terus mengandalkan hidup kami kepada Allah yang empunya kami dan empunya kehidupan. Biarlah sekalipun Tuhan berikan anugerah berkat secara jasmani yang melimpah, tetapi hidup kami tetap bergantung hanya kepada Engkau sendiri. Hidup kami tetap menaruh harapan hanya kepada Allah, karena Engkaulah pemilik kami dan empunya kehidupan ini. Mengingat Tuhan untuk orang-orang muda GKT Banyuwangi yang saat ini duduk di perguruan tinggi, yang akan menghadapi ujian akhir semester, baik itu yang mulai tanggal 17 sampai dengan 24 Juni ini, ataupun juga mulai tanggal 5 sampai dengan 11 Juli, ataupun juga sesudahnya. Berdoa Tuhan untuk Richard, untuk Natasha, untuk Daniel, untuk Tania, untuk Jenio, Ping, Sena, Fiona, Alicia, Evan, Angelia Mita, Laurencia, Bella Yosefina, Agnes Susana, Abigail Nurani Mainanda, Jeremy Noverian, Jose Christian, Daud Kurnia, Sieni, Sisilia. Kiranya Tuhan tolong anak-anak kami ini ketika mereka akan menghadapi ujian akhir. Biarlah mereka juga mengandalkan Engkau Tuhan. Selain daripada mereka berjuang, mereka berusaha, mereka mempersiapkan diri, tetapi biarlah kiranya mereka juga bergantung dan mengandalkan Tuhan. Dengan demikian Bapa, mereka pun akan mengerjakan ujian ini dengan takut akan Tuhan, dengan penuh kekudusan. Karena permulaan pengetahuan adalah takut akan Engkau. Kiranya juga Tuhan tolong memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka, sehingga proses ini dapat dilewati dengan baik, dan Tuhan siapkan masa depan yang terbaik buat anak-anak kami ini. Terima kasih Bapa. Sekali lagi berdoa untuk umat-Mu yang pada saat ini sudah mengikuti saat teduh. Kiranya Tuhan tolong supaya kami makin mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mengandalkan apa yang kelihatan, tetapi hanya kepada-Mu saja, karena Engkau pemilik dan empunya kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat teduh kita pada pagi hari ini telah selesai. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.